Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam praktikum morfologi tumbuhan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang daun. Nah, sebelum kita mengkaji tentang pengertian daun, kita akan membahas dulu tujuan praktikum hari ini. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang daun. Nah, sebelum membahas pengertian daun, kita akan mengenal dulu tujuan praktikum kita hari ini. Nah, tujuan praktikum hari ini adalah untuk mengenal dan mengetahui karakteristik daun, seperti bagian-bagian daun, atau kelengkapan daun, kemudian untuk mengetahui bentuk ujung, bentuk pangkal, bentuk pinggir, dan tipe-tipe pertulangan daun. Nah, demikian tujuan praktikum kita hari ini. Selanjutnya, jika kita tinjau dari segi pengertian, maka daun merupakan organ pokok dari tumbuhan. Nah, daun ini biasanya terdapat atau melekat pada batang dan dia berwarna hijau. Nah, bentuk daun biasanya tipis dan melebar sesuai dengan fungsinya untuk mengambil zat makanan, mengolah zat makanan untuk tempat asimilasi atau fotosintesis, kemudian sebagai tempat transpirasi dan juga sebagai tempat respirasi. Nah, berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, maka daun pada setiap tumbuhan dapat dibedakan menjadi daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, apa itu daun lengkap? Daun lengkap adalah daun yang terdiri dari helaian daun atau lamina, tangkai daun atau petiolus, dan pelepah daun atau vagina. Jadi, dari segi kelengkapannya, daun lengkap itu kita ada mengenal namanya daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, daun lengkap itu terdiri dari pelepah daun, atau istilah latinnya disebut dengan vagina,
Yang kedua terdiri dari tangkai daun atau petiolus. Dan yang ketiga terdiri dari helaian daun atau lamina. Nah, demikian pembagian daun dari segi kelengkapannya. Nah, selanjutnya apa contoh tanaman yang mempunyai daun lengkap? Nah, di sini bisa kita lihat salah satu contoh tanaman yang tergolong ke dalam daun lengkap adalah daun keladi atau Caladium bicolor. Nah, di sini bagian daun yang pertama adalah pelepah daun atau vagina. Itu ini bagian yang melebar ini di bawah. Ini adalah pelepah daun. Kemudian ini petiolus atau tangkai daun. Dan yang ketiga ini adalah helaian daun atau disebut juga dengan lamina. Nah, kemudian untuk daun tidak lengkap itu adalah daun yang tidak punya salah satu dari tiga bagian ini. Jadi kalau dia hanya punya helaian daun dan tangkai daun, maka dia termasuk daun tidak lengkap yang digolongkan kepada daun bertangkai. Nah, jika dia hanya punya helaian daun dengan pelepah, maka disebut dengan daun berpelepah. Nah, jika dia hanya punya helaian daun saja, maka dia disebut dengan daun duduk. Jadi dia tidak punya tangkai dan tidak punya pelepah daun. Itu disebut dengan daun duduk. Nah, jadi ada berdasarkan daun yang tidak lengkap ini ada disebut dengan istilah daun bertangkai. Ya, yang pertama daun bertangkai itu hanya terdiri dari helaian daun dan tangkai daun saja. Yang kedua itu daun berupih atau daun berpelepah, itu hanya terdiri dari helaian daun dengan pelepah daun saja. Kemudian yang ketiga itu daun duduk, daun yang hanya terdiri dari lamina atau helaian daun saja dan langsung duduk pada batang. Kemudian yang keempat ada namanya daun semu atau daun palsu, yaitu daun yang hanya terdiri dari tangkai daun saja dan mengalami modifikasi menjadi pipih. Ini contohnya ditemukan pada daun akasia. Jadi daun tidak lengkap ini dapat kita bagi menjadi ini. Kalau untuk pembagian daun tidak lengkap, yang pertama itu namanya daun bertangkai. Yang kedua itu daun berupih. Yang ketiga itu ada daun duduk. Yang keempat kita ada daun semu atau daun palsu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk umum atau sirkumskriptio dari daun. Bentuk umum daun itu jadi dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, bagian yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Yang kedua, bagian terlebar terdapat di bawah tengah-tengah helaian daun. Yang ketiga, itu bagian terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Dan yang keempat, tidak ada bagian yang terlebar dari pangkal sampai ke ujung, atau istilahnya hampir sama lebar dari ujung sampai ke pangkal daun tersebut. Nah, berdasarkan sirkumskriptio ini, nah jika bagian yang terlebar terdapat di tengah-tengah helaian daun, itu dapat dibagi lagi menjadi orbicularis, ada yang kedua peltatus, yang ketiga ovalis atau ellipticus,
yang keempat oblongus, yang kelima lanceolatus. Nah, kemudian ini nanti dapat Anda pelajari di teori morfologi tumbuhan, dapat Anda sesuaikan untuk materi ini. Kemudian kita akan bahas tentang ujung daun atau apex folii. Nah, untuk ujung daun, jadi ada beberapa tipe dari ujung daun atau apexnya. Ada yang runcing atau akutus, kemudian ada meruncing, acuminatus, ada tumpul, obtusus, ada membulat, rotundatus, ada rompang, truncatus, ada terbelah, retusus. Kemudian pangkal daun atau basis folii, itu basis folii ini ada yang hampir sama dengan ujung daun atau apex folii. Ada akutus, ada acuminatus, ada obtusus, ada rotundatus, dan ada truncatus, dan ada yang emarginatus. Nah, kemudian tulang daun atau nervus. Nervus ini secara umum dia terbagi dua, yaitu jika tulang daun terpencar ke arah tepi daun. Yang kedua, jika bagian bawah, atas dan bawah helai daun tulang-tulangnya menyatu. Nah, untuk yang pertama tadi ada yang disebut dengan palminervis atau bertulang menjari. Yang kedua ada yang disebut dengan bertulang menyirip atau peninervis. Kemudian, jika tulang-tulangnya menyatu, ada yang bertulang lurus atau rectinervis, dan ada yang bertulang melengkung atau curvinervis. Nah, untuk tepi daun, pinggir tepi daun itu disebut juga dengan istilah margo folii. Nah, margo folii ini ada yang rata atau integer, ada yang bertoreh atau divisus, ada yang bertoreh ini ada yang torehan merdeka, ada yang torehan mempengaruhi bentuk. Nah, sekarang kita lanjut ke objek praktikum hari ini. Skip. Stop. Nah, objek praktikum kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, daun sirih atau piper betel. Yang kedua, daun keladi atau Caladium bicolor. Yang ketiga, daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Yang keempat itu daun jarak pagar atau Jatrophacucas. Yang kelima, daun singkong atau Manihot utilissima. Yang keenam itu adalah daun ilalang atau Imperata cylindrica. Nah, keenam objek praktikum ini harus saudara sediakan. Nah, dari masing-masing objek ini nanti Anda buat deskripsi sesuai dengan yang diminta di penuntun. Jadi Anda harus menentukan. Yang pertama contoh untuk daun sirih. Jadi Anda harus menentukan bangun daunnya. Bangun daun sirih itu atau circumscriptio-nya bagaimana? Apakah dia oval? Apakah dia bundar? Apakah dia jorong atau lancet? Nah, kemudian Anda tentukan apex folii-nya. Apex folii apa tadi? Yaitu ujung daunnya. Tipe ujung daunnya bagaimana? Kemudian basis folii atau pangkal daunnya bagaimana? Kemudian yang keempat itu nervatio-nya atau pertulangan daun. Tipe pertulangan daunnya bagaimana? Yang terakhir itu margo folii. Margo folii adalah bentuk pinggir daun. Nah, tentukan bagaimana bentuk pinggir daun dari daun sirih ini. Kemudian yang terakhir, tentukan kelengkapan daunnya. Apakah daun sirih ini termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkap. Nah, seperti itu cara kerja untuk keseluruhan objek praktikum ini. Nah, yang kedua juga seperti itu. Untuk daun keladi, tentukan circumscriptio-nya atau bangun daunnya, tentukan apex folii-nya atau ujung daunnya, tentukan basis folii-nya,
atau pangkal daunnya, tentukan pertulangan atau nervationya, tentukan margofoliinya, kemudian tentukan kelengkapan daunnya. Jadi kita udah bahas tadi bahwa daun keladi ini termasuk daun lengkap karena dia mempunyai ketiga bagian dari daun, yaitu punya pelepah, dia punya tangkai atau petiolus, dan dia juga punya helaian atau lamina. Nah, untuk sirkumskriptio masing-masing daun ini harus Anda jelaskan. Jadi kalau daun sirih tadi kan dia oval, jadi bahasa istilah latinnya itu ovatus. Kalau daun keladi itu dia bangunnya bangun perisai ya. Kalau seperti daun keladi, Caladium bicolor itu dia tangkai daunnya tertanam pada bagian tengah-tengah daun. Oke, ini sorry ada jadi Caladium bicolor itu tidak pakai U ya. Caladium bicolor. Oke. Kemudian, nah, untuk kembang sepatu itu sirkumskriptionya adalah ovatus atau bulat telur. Kalau untuk daun sirih itu sirkumskriptionya adalah ovatus juga ya. Kemudian untuk daun derak pagar sirkumskriptionya adalah orbicularis ya. Untuk bulat atau bundar. Untuk daun singkong juga orbicularis. Kemudian untuk daun ilalang itu bangun daun atau sirkumskriptionya adalah linearis atau bangun garis. Nah, kalau pada daun singkong itu ada namanya torehan yang mempengaruhi bentuk. Jadi dia bangun daun atau sirkumskriptionya sebenarnya orbicularis atau bundar, tapi dia memiliki torehan sehingga yang berlekuk itu ada torehan yang mempengaruhi bentuk. Jadi sirkumskriptionya sebenarnya adalah orbicularis atau bulat. Oke. Nah, untuk daun sudah kita bahas. Jadi ini nanti masing-masing objek ini Anda buat di dalam buku kerja. Jadi Anda gambarkan bentuk daunnya, kemudian Anda deskripsikan masing-masingnya mulai dari bangun daun atau sirkumskriptio, kemudian apexnya atau ujung daun, basis atau pangkal daunnya, kemudian margonya atau pinggir daunnya, kemudian vernatio atau pertulangan daunnya, kemudian termasuk daun lengkap atau daun tidak lengkapkah dia. Jadi Anda jelaskan deskripsi dari masing-masing objek ini dan dibuat di buku kerja. Kemudian, oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.